Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Valia Serena, yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Senin, 23 November 2020, yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan menambah jam pelayanan pada hari Sabtu dan Minggu bagi masyarakat dalam rangka mensukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020. Sebagai salah satu upaya dan ikut andil dalam mensukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan menambah jam pelayanan bagi masyarakat di luar jam kerja, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan Haji Mansyur Ibrahim mengatakan, pihaknya menambah pelayanan bagi masyarakat yang ingin melakukan pembuatan KTP elektronik, kartu keluarga, dan lainnya. Penambahan jam pelayanan tersebut sudah dimulai sejak tanggal 14 November lalu dan akan berakhir pada 9 Desember mendatang. Sehingga bagi warga masyarakat yang memang tidak bisa meluangkan waktu di hari kerja, bisa memanfaatkan penambahan jam pelayanan ini, di mana pelayanan hari Sabtu dan Minggu dimulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang. Rangka mensukseskan Pilgub 2020, diinformasikan kepada masyarakat Kabupaten Seruyan bahwa Disdukcapil Kabupaten Seruyan membuka pelayanan hari Sabtu dan Minggu mulai tanggal 14 November sampai tanggal 9 Desember 2020 jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Haji Mansyur Ibrahim menambahkan, hal tersebut dilakukan pihaknya agar masyarakat pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur nanti dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani masing-masing. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah akan menambah tenaga dokter di seluruh puskesmas yang ada di setiap kecamatan Kabupaten Seruyan dalam rangka untuk memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Kesehatan setempat berencana akan menambah tenaga medis khususnya tenaga dokter umum secara bertahap di setiap pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas yang ada di wilayah ini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan Mahdinian Syah mengatakan, saat ini di setiap puskesmas sudah ada 1 orang tenaga dokter. Namun untuk lebih memaksimalkan pelayanan, maka akan ditambah 1 orang dokter lagi. Sehingga nantinya di setiap puskesmas ada 2 orang tenaga dokter. Dan rencana penambahan tenaga medis khususnya tenaga dokter umum di 12 puskesmas yang akan dilakukan secara bertahap. Kita secara bertahap dokter umum itu setiap puskesmas itu kita tambah dari 1, karena puskesmas itu melakukan pelayanan baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Jadi kalau mereka memberikan pelayanan di luar gedung, ada dokter yang tinggal memberikan pelayanan di dalam gedung. Ya, tidak terkendala pelayanan kapanpun kita lakukan. Kadiskes menambahkan, hal tersebut dimaksudkan agar pelayanan terhadap masyarakat dapat dilakukan secara maksimal, baik di dalam gedung maupun di luar gedung dapat dilakukan secara bersamaan. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam rangka untuk pemulihan ekonomi akibat dampak dari COVID-19, kalangan Dewan meminta kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait agar dapat memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM. Dalam upaya untuk membangkitkan kembali perekonomian masyarakat yang sangat menurun karena dampak dari adanya pandemi COVID-19, pihak Dewan menyarankan kepada dinas terkait agar memberikan bantuan kepada para pelaku usaha atau dengan memanfaatkan UMKM yang ada. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Zuli Eko Prasetyo mengatakan,
Dalam kondisi pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih terus berlangsung, tentunya semua masyarakat ingin mendapatkan bantuan. Namun yang paling penting adalah verifikasinya data dari dinas terkait harus benar-benar valid, agar bantuan yang diberikan sampai pada orang yang melakukan wirausaha. Jangan sampai nantinya bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran, sehingga diberikan kepada orang yang tidak berwirausaha atau tidak memiliki usaha yang jelas. Kita kan sudah ada banpres tuh ya, bantuan presiden itu yang dari UMKM ya, itu kan bisa dimaksimalkan. Itu yang paling utama dulu, dan kemarin juga saya sudah menyampaikan ini ke dinas terkait. Yang paling penting adalah data. Data itu harus benar-benar valid, karena yang namanya bantuan ya, semua orang kan situasi seperti ini kan pengen minta, pengen itu. Tapi ya kita benar-benar follow up bantuan tersebut yang benar-benar orang yang memang ada di bidangnya, gitu. Yang benar-benar berwirausaha, UMKM kecil tadi itu yang harus diperhatikan itu. Diharapkan, dinas terkait harus lebih selektif dan melakukan pengecekan data ke lapangan atau langsung ke orang yang melakukan wirausaha, agar kedepannya perekonomian dapat membaik dan berjalan dengan normal kembali. Tim Liputan Seruyan TV. Penyebaran pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Seruyan masih terus mengalami peningkatan. Masyarakat dihimbau agar selalu menerapkan protokol kesehatan pada saat beraktivitas di luar rumah. Seluruh elemen masyarakat dihimbau agar bersama-sama bersatu dalam melawan dan memutuskan rantai penyebaran pandemi COVID-19. Karena hingga saat ini di wilayah Kabupaten Seruyan potensi penyebaran pandemi COVID-19 kembali meningkat. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, potensi penyebaran pandemi COVID-19 di wilayah ini masih terus terjadi hingga saat ini. Sehingga seluruh lapisan masyarakat kembali diingatkan agar selalu menerapkan protokol kesehatan pada saat beraktivitas di luar rumah. Berdasarkan peta resiko kenaikan kasus COVID-19 di wilayah Kalimantan Tengah beberapa waktu yang lalu, resiko penyebaran daerah ini dinyatakan turun dari zona jingga turun ke zona kuning. Namun dalam beberapa hari terakhir berdasarkan data sebaran Satgas COVID-19, daerah ini kembali mengalami lonjakan pasien terkonfirmasi COVID-19. Bupati berharap agar virus mematikan ini dapat segera berakhir. Masyarakat harus bersatu dan bersama-sama untuk secara disiplin dalam menerapkan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan secara rutin, dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Dan seluruh masyarakat diminta agar tidak lengah, selalu waspada, dan jangan sampai menganggap remeh karena di daerah ini masih ada potensi penyebaran COVID-19. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir mengikuti apel kebangsaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI di Bumi Gawihatan Tiring, Kabupaten Seruyan yang dilaksanakan di halaman Polres setempat. Dalam kegiatan apel tersebut, Bupati Seruyan Yul Haidir didampingi langsung Kapolres Seruyan AKBP Bayu Wicaksono dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, SOPD terkait, tokoh masyarakat, dan lainnya. Kapolres Seruyan AKBP Bayu Wicaksono mengatakan, pihaknya ingin seluruh masyarakat di kabupaten ini aman dari pihak yang tidak bertanggung jawab, apalagi sampai mengganggu keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini, di daerah lain sudah ada pihak atau oknum yang mulai melakukan hal tersebut. Untuk itu, pihaknya terus melakukan penegakan hukum agar keutuhan NKRI tetap terjaga. Kapolres Seruyan menambahkan, sebagai masyarakat yang patuh terhadap NKRI, sudah seharusnya mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan. Jangan sampai terprovokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sementara itu, Bupati Seruyan Ilhaidir mengajak seluruh elemen masyarakat agar bersama menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan menjaga keutuhan NKRI, bersama menciptakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 yang aman dan damai, tunduk dan patuh terhadap peraturan dan hukum yang berlaku, berperan aktif dalam upaya pencegahan isu sara dan berita hoax, serta aktif untuk mendukung pemerintah daerah dalam upaya pencegahan COVID-19. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan mendorong pemerintah daerah agar pada tahun 2021 mendatang, pembangunan tetap fokus pada perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan. Dalam rencana pembangunan kerja tahun 2021 akan diadakan rapat antara komisi dan mitra kerja untuk menetapkan program pembangunan dan rencana kerja pemerintah daerah ke depannya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Persetio mengatakan, untuk saat ini pekerjaan terbesar masih berada pada infrastruktur jalan, di mana hingga saat ini pembangunannya masih belum tuntas dan mengalami penundaan. Sehingga pihaknya akan mendorong pemerintah daerah agar lebih mengutamakan pembangunan jalan, terutama yang menjadi jalur penghubung antar kecamatan. Menurutnya, terbukanya akses jalan yang baik juga menjadi faktor pendukung arus keluar masuk dan lalu lintas masyarakat, di mana ekonomi masyarakat juga akan dapat berjalan dengan lancar apabila infrastruktur jalannya sudah bagus. Pasti ya, karena PR kita ini masih berkutat di infrastruktur jalan, dari situ yang kita utamakan tetap di situ. Kalau kami pengennya tetap di situ, karena itulah urat nadinya kan dari situ semua dari sektor ekonomi nanti bisa bergerak, bisa berkembang ya dari dengan layaknya infrastruktur jalan. Ya jalan secara otomatis dengan jembatan juga yang ada di ruas jalan itu yang kita utamakan. Ketua Dewan menambahkan, pada saat rapat komisi yang dilakukan antara pihaknya dan instansi terkait, pembangunan infrastruktur jalan yang akan menjadi prioritas utama, yang nantinya akan dilakukan koordinasi mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan dinas terkait. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.